Ada dua orang kosmonot yang berhasil melakukan perjalanan ke luar angkasa. Mereka berjalan-jalan di luar angkasa dan mereka adalah orang pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa dengan baik. Dan setibanya ke bumi, mereka mengadakan jumpa pers terkhusus kepada para cendekiawan. Lalu seorang kosmonot berkata kepada para pers bahwa mereka telah berjalan-jalan ke luar angkasa dan tidak menjumpai Tuhan di luar angkasa. Ia menambahkan bahwa semua agama itu adalah palsu. Lalu ada satu orang mahasiswa yang berpikir kritis, bertanya kepada seorang kosmonot, apakah Anda ketika berjalan-jalan ke luar angkasa menggunakan helm dan tabung oksigen? Lalu seorang kosmonot itu menjawab, ya, tentu kami memakai helm dan tabung oksigen. Kalau tidak, kami akan mati. Lalu seorang mahasiswa itu jawab, pantas saja Anda tidak bertemu dengan Tuhan. Seandainya Anda tidak memakai helm dan tabung oksigen, seketika itu sebenarnya Anda akan berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, jika kita menjawab pernyataan kosmonot tersebut, maka kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini tidak akan berarti bagi semua manusia. Kenaikan Tuhan Yesus itu tidaklah berbicara bahwa Yesus menarik diri dari bumi ini lalu terangkat ke surga. Tidak juga berbicara bahwa Yesus melayang-layang di atas awan di luar angkasa. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuka pikiran yang baru bagi kita orang-orang yang percaya. Ada 4 hal yang akan Tuhan beritahukan kepada kita tentang kenaikannya ke surga. Yang pertama adalah untuk Allah, bukan melawan Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini adalah bagian dari masa lalu yang tergenapi. Kematian Tuhan Yesus di dunia ini di kayu salib di Bukit Golgota adalah bagian dari penggenapan di masa lalu. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian juga sama halnya, bagian dari masa lalu yang tergenapi. Maka seluruh kehidupan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini adalah bagian dari penggenapan yang semata-mata untuk kepentingan Allah itu sendiri. Semata-mata hanya untuk kepentingan Allah sendiri. Maka seluruh kehidupan Tuhan Yesus adalah kepentingan Allah di tengah-tengah dunia ini kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Sama halnya dengan kita memiliki banyak masa lalu, bukan? Tetapi apakah masa lalu kita adalah untuk kepentingan Allah? Apakah kelahiran kita, apakah hidup kita, apakah penderitaan kita, apakah kesuksesan dan kemakmuran kita adalah untuk kepentingan Allah? Ya, seharusnya kehidupan manusia adalah untuk kepentingan Allah sendiri. Hidup kita haruslah berarti bagi Allah di masa lalu, di masa kini, dan masa yang akan datang. Yang kedua adalah perintah yang terutama, yaitu pengampunan dosa. Ya, setelah Yesus bangkit dari kematian, salah satu perintah yang terbesar adalah memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Namun saat ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Yesus memerintahkan perintah yang terutama di atas semuanya, yaitu pengampunan dosa kepada segala makhluk. Ya, perintah ini adalah pengampunan dosa kepada segala makhluk. Sesungguhnya Yesus masih ingat, masih terngiang di hatinya dan di pikirannya bahwa para murid ini adalah orang-orang yang sulit percaya ketika Yesus bangkit dari kematian. Tetapi sebaliknya Yesus memerintahkan mereka memberitakan kabar pengampunan dosa kepada segala makhluk. Yesus memerintahkan mereka untuk berbelas kasih kepada semua orang dengan memberitakan pengampunan dosa. Yang terpenting dari sikap Tuhan Yesus adalah Dia tidak mengingat kekurangan, kejahatan, dan dosa tidak percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yesus memerintahkan mereka untuk memberitakan pengampunan dosa. Sama halnya dengan Tuhan Yesus yang akan terangkat ke surga lalu memaafkan para muridnya dan mengampuni dosa-dosanya. Sedemikian jugalah seharusnya kita manusia.
Sebelum kita berpisah dengan orang lain, mari kita saling mengampuni kesalahan, kekurangan, dosa, pengkhianatan, dan kejahatan lainnya. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus ketika Dia memerintahkan para murid untuk memberitakan pengampunan dosa kepada segala bangsa. Yang ketiga adalah panggilan menjadi saksi Kristus. Setelah Yesus memerintahkan mereka untuk memberitakan pengampunan dosa kepada segala bangsa, Yesus mengalihkan mereka supaya tidak terlelap di masa lalu, tetapi harus memandang ke masa kini dan masa depan. Yesus memanggil mereka menjadi saksi atas hidup Tuhan Yesus bagi segala bangsa. Mengapa mereka dipanggil menjadi saksi? Karena merekalah sebagai saksi mata atas kehidupan Tuhan Yesus. Maka mereka harus bersaksi, menyaksikan Tuhan Yesus untuk segala bangsa, memberitakan pengampunan dosa kepada segala bangsa. Yesus tidak hanya memanggil para murid di masa lalu menjadi saksi, atau memanggil kita di masa kini menjadi saksi, tetapi Yesus juga memberi janji. Janji ini adalah janji yang Allah janjikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Janji ini adalah keberanian, kekuatan, dan kemampuan untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus dalam segala hal yang dibutuhkan. Maka hanya orang-orang yang dijanjikan Allah sajalah yang mampu menjadi saksi Kristus, yaitu mereka yang dimampukan, yaitu mereka yang berani, yaitu mereka yang kuat dalam segala kondisi untuk memberitakan Tuhan Yesus dalam segala kehidupan. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lalu Yesus terangkat ke surga. Yang uniknya tidak dikatakan bahwa Yesus berhenti memberkati para murid itu ketika Dia terangkat ke surga. Apa yang mau dikatakan? Bahwa Tuhan Yesus terus memberkati seluruh ciptaannya, semua orang yang percaya kepadanya di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Maka kenaikan Tuhan Yesus ke surga meninggalkan berkat bagi seluruh ciptaan, memberkati seluruh ciptaan, terlebih memberkati orang-orang yang percaya kepadanya, yang mau menjadi saksi Kristus di dalam kehidupannya. Sekalipun Tuhan Yesus terangkat ke surga, bukan berarti Tuhan Yesus menjadi sangat jauh dari dunia ini. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus ke surga menandakan Tuhan Yesus semakin dekat kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ada perkataan mengatakan, jauh di mata, dekat di hati. Ya, mengapa Tuhan Yesus terangkat ke surga terkesan sangat begitu dekat? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu merasakan dan mengalami apa itu pengkhianatan, apa itu kesepian, apa itu kehausan, apa itu kematian. Yesus sudah lebih dahulu mengalami itu. Dan Yesus sudah mengenal penderitaan yang bagaimana yang dialami orang yang percaya kepadanya. Yesus jauh di mata, tetapi dekat di hati orang-orang yang percaya kepadanya. Demikian renungan hari kenaikan Tuhan Yesus di surga. Di subscribe dan di share. Semoga semua orang semakin terberkati. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.